Merestorasi Pondok Daud artinya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Pasti kita peka dengan apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Pasti kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak banyak komplain, apalagi kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Shalom everyone. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom keluarga ilahi yang terkasih. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang saya dapat, yang Tuhan ingatkan saya untuk saya perjelas lagi melalui MDPJ yang dibagikan oleh Pak Niko, saudara. Nah, saya percaya, saudaraku, apa yang saya akan jelaskan siang hari ini adalah sesuatu yang mungkin saudara sudah sudah memperkatakannya di mana-mana, entah di kul, entah di ibadah, ya, di menara doa, bahkan mungkin ada yang sudah di luar kepala. Ya, di luar kepala, saking di luar kepala, sampai biasa kadang lupa, ya, ditanya lupa. Tapi saya percaya saudara, siang hari ini kita akan belajar tentang DNA gereja kita. Nah, kenapa saya rindu menjelaskan ini saudaraku? Karena saya merindukan bahwa siapapun yang ada di wadah ini, ketika kita memperkatakan setiap minggu, saudaraku, kita tidak hanya memperkatakan, tetapi benar-benar kita mengerti berkatnya, ya, dan apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai orang-orang yang memiliki DNA ini, saudara. Baik, kita akan lihat, kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita adalah Pondok Daud. 3, 2, 1. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin, saudara. Nah, ini saudaraku adalah DNA gereja kita. Ya, gereja kita di sini bukan berarti kepunyaan kita, ya, tetapi gereja di mana saudara dan saya beribadah. Amin. Ya, ini adalah gerejanya Tuhan Yesus, saudara. Nah, pengertian dari DNA. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap makhluk hidup. DNA adalah hal yang membuat makhluk hidup menjadi unik dan juga berbeda satu dengan yang lain. Saudara, nah, jadi ini yang dimaksud dengan DNA. Jadi mungkin kita pernah mendengar ketika ada, ya, wanita dan pria, ya, yang bermasalah soal anak. Ya, biasanya ini kasusnya kalau belum menikah secara sah, ya. Jadi seringkali dia bilang, oh ini bapaknya. Dia bilang, oh bukan saya, kan gitu. Pernah dengar, ya, itu bukan anak saya. Ya, itu berlaku untuk pria. Saya rasa kalau mau ibunya nggak perlu tes DNA, ya. Perlu nggak? Nggak perlu, udah pasti, ya, nggak perlu. Tapi seringkali itu, nah itu yang dimaksud di situ, saudaraku, di mana saudaraku itu ada, ya, rantai molekul, ya, yang dikatakan tadi yang khas, sehingga saudaraku, ya, itu bisa dideteksi gitu, ya, bisa dideteksi apakah benar ini bapaknya atau bukan. Nah, saudara, nah dikatakan juga di sini bahwa DNA jugalah yang memungkinkan tiap makhluk menjalani kehidupannya sesuai dengan keunikan dan kekuatan masing-masing. DNA inilah yang diteruskan oleh makhluk hidup kepada keturunan sehingga DNA tetap berlanjut. Nah, itu kalau secara genetik, saudara, di dalam kehidupan kita, ya, secara jasmani. Nah, saudara, seperti kita katakan tadi bahwa DNA gereja
kita. DNA di mana saudara dan saya dimuridkan adalah tadi saudaraku restorasi Pondok Daud. Nah, apa yang dimaksud dengan restorasi Pondok Daud? Kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai 18. 321. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui sejak dari semula. Nah, jadi saudaraku, ini yang dimaksud dengan restorasi Pondok Daud, saudara ya, di mana Tuhan akan kembali ya, membangun kembali saudaraku Pondok Daud. Nah, apa itu Pondok Daud, saudara? Pondok Daud di dalam 2 Samuel 6 ayat 17, yaitu ya dikatakan di sini, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, ini adalah Pondok Daud, saudara ya. Pondok Daud adalah kemah yang didirikan oleh Daud ya, sebagai tempat untuk menempatkan tabut Allah, yang mana di situ ditempatkan para pemuji penyembah yang memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Nah, saudara, tadi kita melihat gambarnya, Pondok Daud itu hanya seperti kemah saja. Saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku, ya, ada 3 tempat yang dibangun pada waktu itu sebagai tempat untuk menempatkan tabut Tuhan, saudara ya. Tabut Tuhan itu dikatakan ya, tabut Allah adalah sebuah kotak seperti peti yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas. Dan di dalamnya ditempatkan, saudara, ada 2 loh batu yang berisi hukum dan perintah Tuhan. Juga ada tongkat Harun yang bertunas serta sebuah buli-buli emas berisi mana. Nah, tabut ini adalah gambaran kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan, saudaraku, di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, saudara yang kekasih, saya sebutkan tadi bahwa ada 3 tempat. Yang pertama itu Tuhan memerintahkan untuk membangun yang namanya Tabernakel Musa. Ya, di Tabernakel Musa itu adalah satu tempat di mana umat Tuhan datang beribadah. Ya, dan Tabernakel Musa itu adalah sesuatu tempat yang dibangun ya, memiliki satu tempat yang luar biasa yang memiliki banyak ya tertata saudaraku. Dan ada yang namanya Bait Suci Salomo, saudara. Ya, Bait Suci Salomo itu adalah bait Tuhan yang sangat megah yang dibangun oleh Salomo, anaknya Daud. Dan ada satu yang dibangun oleh Daud, yaitu Kemah Daud. Saudara, kita akan belajar di sini, saudara. Kenapa hatinya Tuhan, ya, hatinya Tuhan itu begitu terkesima, ya, hatinya Tuhan begitu merindukan kemahnya Daud dibanding daripada Tabernakel Musa dan Bait Suci Salomo. Nah, saudaraku, Pondok Daud ini, saudaraku, di mana tadi kita melihat bahwa di dalam kemah yang dibangun Daud ini, saudara, ini sebuah tempat yang dibangun oleh Daud karena kecintaan Daud kepada hadirat Tuhan. Amin. Jadi dia bangun bukan karena dikomando, bukan karena disuruh, apalagi karena terpaksa.
Dan di dalam kemah Daud ini ditempatkan pemuji penyembah yang terus memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Jadi artinya apa yang kita mau belajar bahwa Pondok Daud berbicara gairah kita masing-masing ya di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Kehausan kita akan hadirat Tuhan. Itulah Pondok Daud saudara hari-hari ini. Jadi Pondok Daud tidak berbicara lagi soal kemah ya. Ini bukan bangunan permanen saudaraku. Tetapi ini berbicara bahwa di mana di dalam setiap kita. Apakah kita memuji menyembah Tuhan karena lahir dari kerinduan kita akan Tuhan. Atau hanya sebatas rutinitas. Apalagi kalau itu terpaksa saudara. Jangan sampai. Tuhan merindukan. Sehingga pada waktu saudara masuk dalam ruangan ini. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita masing-masing menyembah Tuhan. Ya, dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Amin. Kita datang menyembah Tuhan bukan karena kita saudaraku merindukan berkat Tuhan. Bukan karena kita dalam masalah, ya, bukan karena kita dalam pergumulan sehingga kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi apa yang menjadi dasar dari kita memuji menyembah Tuhan? Karena kerinduan kita akan Tuhan. Amin. Karena kerinduan kita akan hadirat Tuhan, akan pribadinya Tuhan, saudara. Ya, ini yang dimaksud dengan Pondok Daud. Dan Tuhan mau hari-hari ini merestorasi itu. Membangun kembali. Saya tidak tahu. Kita tidak perlu dan jangan sampai kita menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi mari kita pada siang hari ini. Masing-masing kita introspeksi diri kita. Apakah Pondok Daud saya sudah roboh? Ya, kalau saudara memuji menyembah Tuhan. Nggak punya gairah lagi, ya, nggak punya kerinduan lagi. Mari Tuhan bilang, Tuhan mau merestorasi itu kembali. Amin. Tuhan mau saudaraku, karena di sini kita melihat bahwa restorasi Pondok Daud artinya apa? Kita merestorasi doa pujian dan penyembahan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak hanya belajar bagaimana supaya semakin bagus. Mungkin suara saya, cara saya dalam memuji menyembah Tuhan. Bukan berarti saudaraku, ya sudah begitu-begitu saja. Tidak saudara, mari kita beri yang terbaik. Kita latih ya, kita terus berlatih, kita terus belajar ya, kita memuji menyembah Tuhan. Tapi lebih daripada itu, mari kita perhatikan. Motivasi kita apa? Amin. Apa yang menjadi sebabnya? Kalau saudara dan saya memuji menyembah Tuhan seperti saya sampaikan tadi, tidak ada alasan lain. Bukan karena kita supaya Tuhan memberkati kita, bukan supaya Tuhan menyembuhkan kita, tetapi kita hanya rindu pribadinya Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan karena saudara dan saya percaya bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika Tuhan ada dengan kita saudara, maka kita imani kita akan mengalami pertolongannya. Amin. Kita akan mengalami anugerah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, mari kita mau belajar saudaraku. Untuk kita kembali ya mengingat saudaraku makna daripada restorasi Pondok Daud yang terus kita perkatakan setiap saat. Kita sekali lagi perkatakan, kita sama-sama deklarasikan ya saudara ya bahwa kita ini prajurit-prajurit Tuhan. 3, 2, 1. Kami prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Nah, jadi saudaraku, orang yang mau merestorasi Pondok Daudnya akan melahirkan prajurit. Amin.
Jadi saudara, dimulai dari sini. Ya. Sekalipun setiap saat kita teriak, kami prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan militan. Kalau saudara nggak restorasi pondok Daudmu, itu hanya apa? Moyong kata saudara. Ya, tidak ada artinya saudara. Ya, jadi saudara ini dulu sebelum kita menjadi prajurit, ya, gereja ini dikatakan ini adalah tempat pembentukan pelatihan tentara-tentara Kristus. Amin. Oleh karena itu saudaraku, ya, namanya kita masuk dalam pelatihan, ya, dilatih, ya, jadi tentara saudaraku itu tidak mudah. Kita melihat bagaimana kalau secara lihat orang yang tentara itu ya, latihan itu saudaraku, biasanya itu dibentak-bentak kan, diomongin keras gitu sama komandannya. Tujuannya apa? Melatih mental mereka saudara. Jadi kalau saudara dengar di sini ada yang keras-keras ya, mungkin suara bikin kaget, bukan cuma bikin kaget telinga, mungkin bikin kaget perasaan ya saudara. Saudara ingat, sedang latihan mental. Amin. Mentalnya sedang dilatih. Dan itu dulu yang paling penting saudara. Ya, latihan lain itu, tentara itu akan masuk banyak pelatihan. Tetapi kalau mentalnya nggak kuat, percayalah saudaraku, itu mundur duluan itu. Ya. Tapi kalau orang yang memiliki mental kuat seperti yang ada di depan saya, amin. Ini prajurit-prajurit Tuhan yang mentalnya sudah dilatih saudaraku, apapun tidak akan pernah mundur. Amin. Semua akan tetap menunaikan tugas sebagai prajurit Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara kita akan menjadi prajurit Tuhan. Ya, seperti yang kita perkatakan tadi bahwa restorasi Pondok Daud adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ya, jadi saudaraku, orang yang merestorasi Pondok Daud mereka akan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan militan. Amin. Siapa yang mau menjadi prajurit gagah perkasa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Ya, jadi itu. Nah, kita akan melihat di sini bahwa Tuhan mau mencari prajuritnya. Nah, kita belajar di sini di dalam bagaimana Gideon saudaraku di sini juga Tuhan mencari prajurit yang akan berperang bersama dengan Gideon di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2-7. Saya baca ya dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Selanjutnya, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, itulah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut dan minum. Nah, saudara, kita baca bersama-sama yang ayat 6 dan 7. 2, 3.
Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Nah, jadi saudaraku, mari kita melihat di sini bahwa untuk menjadi prajurit Tuhan, yang pertama yang kita perlu miliki adalah komitmen. Amin. Kita harus berkomitmen. Saudaraku di sini, untuk apa? Untuk kita berperang, untuk kita mengerjakan peperangan, mengerjakan saudaraku tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi di sini tadi dikatakan awalnya itu kan ada 32.000 orang saudaraku, tetapi akhirnya berkurang 22.000, pulang ketakutan tinggal 10.000. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama yang perlu kita miliki, saudara, kita berkomitmen. Apa yang sudah kita janji, kita berjanji ya, kita mau mengikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau menjadi prajurit Tuhan. Apapun yang terjadi, mari terus pegang komitmen itu. Amin. Dan yang kedua, kita jangan takut saudara ya. Tadi dikatakan ada saudaraku ada 22.000 saudara yang pulang ya. Di sini kita melihat bahwa ketika kita mau menjadi prajurit Tuhan, kita harus punya iman yang teguh kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita. Sehingga kemanapun kita diutus, ya, kemanapun kita ditaruh Tuhan, tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan, kalau kita ngomong saya prajurit, harusnya kita jangan takut. Amin. Jangan takut, kita punya iman yang teguh di dalam Yesus, saudara. Dan yang berikutnya tadi kita, apa yang perlu kita miliki? Kita mau taat, saudara. Nurut apa kata komandan kita. Ya, Yesus adalah komandan kita. Berbicara tentang apa? Dia berfirman kepada kita, mari kita mau taat. Kalau kita prajurit Tuhan, saudara, ya, kalau kita mau melihat bagaimana para tentara-tentara itu yang latihan itu, saudaraku ya, tidak peduli mau panas, mau hujan, kalau komandannya suruh latihan, mereka taat. Nah, itu mental seorang prajurit. Jadi saudara di sini mari kita juga mau belajar taat. Ya, saudara, ketika kita mengambil satu keputusan untuk kita mau maju berperang, mari kita ikuti tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan saudaraku, di sini juga dikatakan tadi bahwa Tuhan menyaring prajurit di sini. Dia lihat saudaraku dari apa tadi? Tuhan memberikan satu ujian yang sangat tidak masuk akal, saudara. Ya, masa orang mau disaring jadi tentara, seleksinya disuruh minum air. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menyaring kita dengan caranya Tuhan. Amin. Seringkali hal-hal yang sepertinya tidak di dalam apa yang kita bayangkan. Bahkan mungkin caranya itu saudara, kok begini ya, kok begini ya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau hari-hari ini kita merestorasi pondok Daud kita. Merestorasi pondok Daud artinya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Pasti kita peka dengan apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Pasti kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak banyak komplain, apalagi kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Karena kita tahu saudaraku di sini bahwa apapun itu saudaraku ya, ketika itu datangnya dari Tuhan. Pak Niko seringkali mengajarkan kita, Pak Niko bagaimana dituntun Tuhan saudaraku ya. Dia nggak ngerti tapi dia cuma bilang, iya Tuhan aku mau nurut, aku mau taat. Perlahan demi perlahan
dia dibukakan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Saya juga percaya saudaraku, ketika kita merestorasi Pondok Daud dalam setiap kehidupan kita, banyak hal mungkin yang kita tidak pahami. Banyak hal yang kita tidak ngerti. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi percayalah, Tuhan pasti saudaraku menuntun kita. Sehingga kita boleh melakukan, bahkan menerima apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Dan saudara, kita sebagai prajurit Tuhan seperti yang 300 ini dikatakan, ketika saudaraku mereka melihat air gambaran daripada berkat Tuhan. Ada begitu banyak orang yang jatuh karena diberkati saudara. Ya, saya tidak katakan jangan mau diberkati. Itu menjadi doa setiap kita. Tetapi jangan sampai ketika kita diberkati, mata kita salah fokus. Ya, kita mulai fokus kepada berkat. Sehingga kita tidak fokus lagi kepada panggilan kita sebagai prajurit Tuhan. Amin. Kita harus tetap, saudaraku, ya, tetap seperti di sini dikatakan, sekalipun ada berkat Tuhan, air, saudaraku, itu satu berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka, saudaraku, matanya tetap melihat ke depan. Dia ambil air itu pakai tangan mereka, gambaran bahwa, saudaraku, sekalipun diberkati Tuhan, dia tetap fokus untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Yaitu menjadi seorang prajurit Tuhan. Nah, dikatakan di sini saudaraku di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan militan adalah seorang prajurit yang sedang berjuang, yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita baca di ayat di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan, seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Artinya di sini saudara bahwa kita sebagai prajurit Tuhan, ya, bukan berarti saudara tidak perlu ngurusin dirimu, nggak usah kerja, ya. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa kita sebagai prajurit Tuhan, kita lebih, saudaraku, ya, lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak kerajaan Allah. Itu yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Amin, saudara. Kalau hari ini Tuhan sedang berkata bahwa Jesus for everyone, artinya ini waktunya saudara dan saya, mari kita jangan sibuk hanya dengan urusan diri kita sendiri, hanya memikirkan, oh gimana supaya saya santai, gimana saya punya banyak waktu istirahat, bagaimana saya mau berperang, bagaimana saya mau maju, saya punya masalah. Tetapi mari saudaraku, ketika saudara dan saya seorang prajurit Tuhan, kita tidak memusingkan diri kita dengan hal-hal yang akan membawa kita keluar daripada kehendak komandan kita. Amin. Apalagi kita sibuk ngurusin dosa. Ya, saudaraku, itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi biar setiap kita hari-hari ini kita fokus, saudara. Hari ini kita sedang terus bergerak melalui doa-doa yang kita lakukan. Ya, ada doa-doa distrik, doa-doa kul, ya, doa-doa di pelayan di ibadah. Saya percaya saudaraku, goalnya itu hanya satu, yaitu apa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Supaya banyak orang-orang bertobat. Dan nanti saudara ya, tanggal 18 kita akan basking. Mari mulai hari ini kita topang di dalam doa saudara. Kita berdoa supaya nanti melalui acara ini Jesus for everyone itu terjadi. Amin. Banyak orang akan bertemu dengan Yesus secara pribadi. Amin. Nah, jadi saudaraku itu menjadi prajurit Tuhan saudaraku, ya. Ketika kita merestorasi Pondok Daud kita akan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan militan. Amin. Dan yang berikutnya saudaraku, ya, restorasi Pondok Daud akan melahirkan
pemuji penyembah yang unity. Amin. Kita tidak hanya saudaraku bisa nyanyi, muji, ya angkat tangan, ya mungkin di dalam di sini kita lihat kiri kanan kita bisa senyum, tapi hati kita mendongkol. Di sini nggak ada ya saudara. Kita benar-benar saudaraku memiliki keunitian di dalam Tuhan. Amin. Unity tanpa sakit hati. Haleluya. Jadi itu yang akan terjadi saudaraku di dalam kehidupan kita ketika kita mau merestorasi pondok Daud kita. Dan juga saudaraku kita akan menjadi ya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan hari ini? Adalah memurnikan setiap kita. Amin. Itu keinginannya Tuhan saudara. Oleh karena itu siapkan dirimu, relakan hatimu untuk dimurnikan Tuhan. Amin. Maliaki 3 ayat 3 dikatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tuhan mentahirkan, Tuhan memurnikan setiap kita supaya kita bisa mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku dan saudaraku, Tuhan memurnikan kita melalui apa? Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Haleluya. Amin. Ya, amin saja saudara ya. Tidak amin pun terjadi. Ya, Tuhan tidak akan memurnikan lagi saudara dimasukkan dalam dapur api, tapi Tuhan bilang dapur kesengsaraan. Saudara, jadi bukan berarti karena Tuhan mau kita sengsara, tetapi itulah cara Tuhan. Karena saudaraku melalui kesengsaraan ini saudaraku ya, banyak orang berbalik kepada Tuhan. Amin. Banyak dibanding dengan berkat saudara ya, akan begitu banyak. Sehingga mari jangan tunggu kita sengsara dulu ya. Mari kita saudaraku, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesengsaraan, mari kita kuatkan, teguhkan hati kita. Karena kita percaya itu caranya Tuhan memurnikan kita. Amin saudara. Nah, jadi saudara, apa tujuan Allah merestorasi pondok Daud? Supaya semua orang mencari Tuhan. Amin. Itulah tujuannya Tuhan. Karena saya percaya ketika saudara dan saya ya merestorasi pondok Daud dalam hidupmu, akan ada pujian penyembahan, akan ada sukacita, akan ada kehidupan yang menjadi berkat saudara ya. Dan saya percaya itu yang akan membuat banyak orang ingin kenal Yesus. Amin. DNA adalah sesuatu yang diteruskan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Saudara dan saya bisa ada hari ini karena ada generasi-generasi sebelumnya. Ada prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Begitupun saudara dan saya, kalau hari ini saudara dan saya menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, artinya apa? Kita sedang mempersiapkan generasi prajurit Tuhan yang akan datang. Amin. Apa yang perlu kita teruskan? Yang pertama, kita menjadi prajurit yang sejati, menjadi penyembah yang sejati, dan menjadi murid yang sejati. Amin. Yaitu apa? Kita prajurit gagah perkasa, hidup dalam doa pujian penyembahan dalam unity, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Supaya setiap orang mencari Tuhan. Jesus for everyone. Katakan lagi. Jesus for everyone. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang saya boleh bagikan. Saya percaya bahwa setiap kita ambil komitmen untuk merestorasi pondok Daud setiap kita. Supaya setiap orang mengenal Tuhan. Haleluya.